Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Baik. Supaya berjalan dengan lancar belajarnya ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan, Dep. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallahu adzim. Baik, terima kasih Dep yang sudah memimpin doa hari ini. Semoga hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, posisi duduknya sudah? Sudah? Enak? Mau seperti ini? Sudah siap? Nah, siap. Baik. Minggu kemarin ada yang masih ingat kalian mempelajari mengenai mesin cerdas dan non cerdas. Masih ingat ya? Masih? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kalian kemarin sudah bisa di rumah, oh ini mesin cerdas, ini mesin non cerdas ya. Nah, baik, terima kasih untuk kalian. Baik, ini yang ibu pegang apa? Apa? Beneran apa? Bukan pisang? Ya. Kenapa kalian ini tahu? Bagaimana kalian tahu ini apel? Dilihat dari apanya? Bentuknya. Apalagi? Warnanya. Terus? Rasanya gitu. Baik, hebat, pintar. Jadi ya warna, bentuk, terus tadi teh rasa. Kira-kira rasanya apa ini? Manis rasanya. Nah, ini kata kunci atau ciri-ciri dari apel. Nah, bagaimana kalau misal kalian melihat benda baru, menemukan benda baru yang belum pernah kalian lihat? Selain dari 3 ciri tadi, dari bentuk, warna, rasa, apalagi yang akan digunakan? Kalau ini permukaannya apa? H, berarti teksturnya. Kalau ini dari beratnya. Dari apa lagi? Dari bukan. Tuk tuk tuk. Kalau misal semangka digituin apa, Bu? Dari bunyinya ya bisa seperti itu. Nah, jadi semua ciri-ciri yang kalian sebutkan tadi, warna, tekstur, kemudian apalagi rasanya, itu kita sebut sebagai sifat atau ciri pembeda dari sebuah apelnya. Makin banyak ciri yang kita tahu, makin banyak, makin mudah kita untuk mengidentifikasi benda tersebut. Nah, komputer pintar juga, sebentar. Komputer pintar atau robot ya. Mana tadi gambar robotnya ya? Bentar. Nah, komputer pintar juga, robot ini bisa melakukan hal yang sama seperti kita. Ya, mereka belajar dari data yang diberikan. Ya, kita belajar dari pengalaman. Nah, ini yang disebut dengan kecerdasan artifisial atau KA. Tadi kalian sudah tahu nih bahwa ini teh apel. Karena kalian sudah banyak melihat banyak apel. Ketika kalian masih kecil geningan, kata mama atau kata ayah, kata bunda, nah ini apel. Jadi kalian sudah banyak melihat banyak apel. Ada apel merah, ada apel hijau, ada yang bentuknya besar, ada yang bentuknya kecil. Nah, itu yang disebut dengan data ya. Itu yang disebut dengan data.
setelah melihat kalian misalnya teh 10, 11 apelnya, 10, 11 apel, oh jadi otak kalian itu sudah menangkap polanya otak teh. Ketika kalian tadi dilihatin, oh langsung lihat apel ya, bahwa apel itu teksturnya halus, warnanya ada yang merah, ada yang hijau, kemudian rasanya manis. Nah, otak kalian itu sudah terlatih untuk mengenali apel. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini tujuannya yaitu setelah kalian belajar bersama ibu, kalian akan mampu mengklasifikasikan benda-benda secara konkret, benda-benda konkret yang ada di sekitar kalian berdasarkan sifat-sifat yang jelas sebagai simulasi sederhana cara kerja kecerdasan artifisial dalam mengenali pola dan mengklasifikasinya. Seru kan tujuan kita hari ini? Oleh-oleh ya Dep ya di rumah. Nah, supaya semangat untuk belajarnya, boleh berdiri dulu, kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Silakan masuk, Mang. Oke. Asik, badai goyang. Oke. Nyanyi ya. Boleh goyang. Boleh sambil nyanyi. Apa rasa gula, manis, 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 itu rasanya. Siapa tahu apa rasa cabe, pedas, 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 aku tak suka. Asin, asin. Apa rasa kopi? Kopi ini ya? Itu rasanya sih. Asam-asam. Nama-nama rasa. Tahu janganlah lupa. Betul. Baik, cukup. Terima kasih. Nah, itu lagu-lagu kalian waktu kecil ya? Ya. Masih ingat? Lupa-lupa ingat? Jadi ada rasa cabe, pedas, aku tak sukanya di sini. Lihat, Ibu sudah mempersiapkan. Ini apa? Banana. Bentar. Ini apa? Ini? Ada 2 apel. Ini apa? Jeruk. Iya? Entah balik. Iya salak, iya jeruk, ya salak. Udah ya, berarti pintar ya. Nah, di sini ada 2 kotak klasifikasi ya. Ibu sudah diberikan label, yang ini label manis, yang ini label asam. Tujuan kita hari ini adalah mengelompokkan data berdasarkan rasanya. Jadi, mari kita sepakati bagaimana sih rasa manis? Manis tadi? Rasa manis itu seperti gula. Kalau rasa asam tadi teh? Seperti cuka. Jadi kalau misal kita icip-icip itu juga pejam-pejam matanya gitu, meremelek, asam gitunya asam. Nah, itu asamnya. Dalam komputer pintar kriteria harus jelas ya. Jadi kriteria kita hari ini hanya ada 2, yaitu rasa manis dan rasa asam. Ya, jadi kalian harus memutuskan mana yang paling dominan. Ya, sekarang kalian adalah komputer pintar ya, boleh kalian cicipi. Nah, Ibu di kelompoknya masing-masing boleh nyicipi buah-buahannya, silahkan diicip-icip rasanya gimana ya. Boleh, sok diicip-icip rasanya, silahkan. Ada yang belum sarapan bisa nih sambil makan pisang. Apel teh susah dibukanya, mau apel bentar. Lupa bawa pisau ibu nak. Lupa bawa pisau ibu nak.
Sok diicip-icip. Nih, ibu udah cuci ya. Ambil tisu. Nih ada tisunya nih. Higienis ya, ibu udah cuci ini. Apa? Aisyah, susah. Udahlah. Nih, cukup. Icip-icipnya. Nah. Hak. Nanti dilanjut. Gimana rasanya? Dah? Nah, sekarang kalian adalah komputer pintar. Tadi kalian sudah melatih diri kita untuk mengelompokkan benda berdasarkan rasanya. Tugas kalian sekarang adalah menjadi penentu keputusan. Ya, boleh ambil potongan yang lain lagi, bisa yang lain supaya ada data baru. Masukkan ke mulut kalian, udah rasakan. Fokus pada ciri pembedanya ya. Kalian apakah rasa yang paling dominan manis atau asam? Ya, kalian tidak boleh ragu, jangan ada yang mengganggu keputusan kalian. Jadi di sini tidak ada rasa agak manis atau agak asam. Jadi dalam KA itu harus mana yang paling dominan ya. Sudah? Nah, baik, sekarang silakan Maher aja. Sini, kira-kira pisang masuk ke mana? Kotak mana, Maher? Manis. Kalau pisang manis. Mana lagi? Salak kemana salak? Ke manis asam? Asam. Kalau apel kemana? Ke manis. Nah, baik. Kalian sudah yakin? Ya, karena dalam KA itu keputusannya harus tegas, tidak boleh ada ragu-ragu. Nah, anggaplah wadah ini sebagai apa? Memori komputer kalian. Jadi setiap buah yang kalian masukkan, artinya komputer pintar sudah berhasil mengklasifikasi data ya. Jadi kelompok pintar, oh yang ini kata roboti, yang ini manis, pisang juga manis, dan yang salak itu masam ya. Ingat ya, setelah kalian berhasil mengelompokkan satu buah seperti tadi ya, itu artinya kalian sudah sukses melatih diri kalian. Komputer pintar juga ini melakukannya berjuta-juta kali untuk mengenali dalam satu buah ini ya. Tetapi komputer pintar kira-kira seperti kalian nggak dicicip gitu? Tidak. Dengan cara apa? Mengenalinya dengan cara kode dan rumus ya, bukan dengan mulut, bukan menggunakan panca indera, tapi komputer itu menggunakan apa? Data dan program. Intinya sama aja, mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri yang jelas. Sudah dapat dimengerti? Nah, sekarang kalian kembali ke ibu, ganti ininya ke yang kasar dan halus, ke yang teksturnya. Kita balik aja, yang ini kotak yang kasar, yang ini kotak yang halus. Nah, kira-kira nih, kalau apel ini halus, berarti masuk ke halus ya. Kalau apa ini? Salak itu teksturnya kasar. Jadi komputer pintar juga, robot pintar juga, bukan hanya satu aja bisa mengklasifikasi misalnya cuma apel. Bisa aja kalau kita perintahnya diubah ya. Tetapi komputer pintar juga kita menggunakan panca indera ya. Itu kita mah dengan kulit, dengan jari diraba-rabanya. Tapi kalau ini mah komputer pintar mah dengan tadi teh dengan apa? Dengan data ya yang jelas. Baik, bisa dimengerti sampai di sini? Bisa ya. Nah, sekarang tugas kalian itu mengerjakan LKPD-nya ya. Paden, diheula. Baik, selanjutnya kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Silahkan dilihat.
Bentar. Iya. Nah, di sini ada LKPD-nya. Ya. Ini yang harus digunting. Jadi di situ Ibu siapkan jambar juga untuk kalian ditempel di LKPD-nya. Jadi ada alat tulis, ada buah-buahan, ada hewan. Iya, di situ ditempelnya. Silakan. Lemnya ada enggak? Lemnya ada? Nih Ibu ada lemnya nih. Tinggal dipijit gitu deh. Ya. Dah? Silakan kerjakan. Dah? Silakan isi secara kelompok ya. Nama anggotanya ditulis dulu. Main. Boleh. Jadi ini yang dikelompokin yang di bukan mainan ini apa alat tulis yang ini buah-buahan, yang ini hewan ya. Ya, sok. Sudah, silakan kelompok Neng Keke ke depan. Pak, sok. Apayun, sok silakan Ega. Silakan. Simpan dulu. Ya, sok. Ya. Nama anggotanya juga dibaca. Sok. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama anggota 1 Dep, 2 Rega, 3 Diana, 4 Maher, 5 Sakila, 6 Dila. Dah. Sok cariin dulu ininya. Ya. Tugas menjadi analisa data. Bagian 1. Klasifikasi benda. Perhatikan gambar-gambar benda di bawah ini. Guntinglah gambar-gambar tersebut dan tempelkan ke dalam kotak yang tepat berdasarkan. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Atau ada yang mau tanggapi? Udah tidak. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah ya? Nah, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan, coba cari contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kita bisa mengklasifikasikan benda berdasarkan sifatnya apa aja. Contohnya, misalnya apa? Mengklasifikasikan, kalau misal ini apa? Baju apa? Bukan. Kalau misalnya udah keringetan, baju apa? Baju kotor dan baju bersih. Apalagi? Baju besar Hewan. Hewan berkaki dan kaki. Kamu hewan bukan? Ya, hewan berkaki 4 dan berkaki 2-nya. Dari semua yang dipelajari hari ini, menurut kalian apa yang paling penting yang dibutuhkan KA tersebut? Robot pintar, apa yang paling itu? Apa? Tadi? Data yang apa? Yang
akurat, data ya, data yang jelas, data yang akurat sebanyak-banyaknya. Baik, hari ini kita belajar bahwa mengelompokkan benda berdasarkan sifatnya ya. Kegiatan ini mirip dengan cara komputer pintar atau kecerdasan artifisial. Mereka diajari untuk mengenali pola lalu bisa mengklasifikasikannya. Baik, untuk hari ini dicukupkan sekian ya Ibu. Puas sekali untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami bahwa konsep artifisial ini ya. Baik, Ibu sedikit akan memberikan rangkuman secara singkat. Ingat ya, KA itu dibuat oleh siapa? Manusia untuk membantu kita. Hal yang paling penting agar kecerdasan artifisial dapat berjalan dengan baik, yaitu data input, data masukan tadi seperti kalian ya dimasukkan ke otak itu harus berkualitas akurat dan relevan, sama seperti siswa membutuhkan rasa yang jelas seperti tadi kita mencicipi dan yang tepat untuk membuat klasifikasi yang benar. Untuk itu ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Mengerti? Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.